Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, kelompok 28, Praktikan Laboratorium Proses Manufaktur, sesi Senin, Angkatan 2020. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai modul 3, yaitu pengetahuan mesin bubut dan mesin gerinda. Nah, anggota kelompok kami ada Bagus Wahyu Mas Dana, NPM 20069, ada Widi Irawan Putra, NPM 20085, ada saya Albertus Adrianto, NPM 20108, ada Rusmita Sukma, NPM 20106, ada Jian Fitria, 20118, dan ada Aulia Dita, 20119. Nah, tujuan dari praktikum ini, yang pertama untuk mengetahui fungsi dari mesin bubut dan mesin gerinda, yang kedua untuk mengetahui cara kerja mesin bubut dengan baik, dan yang ketiga untuk mengetahui cara mesin gerinda dengan baik. Selanjutnya ada mesin bubut. Adalah salah satu mesin perkakas dengan gerak utama berputar, di mana benda kerja dicekam dan berputar pada sumbunya, sedang alat potongnya bergerak memotong sepanjang benda kerja, sehingga terjadi serpihan-serpihan yang disebut beram. Prinsip kerja mesin bubut ada dua macam gerakan. Yang pertama ada gerakan benda kerja, yang kedua ada gerakan alat potong. Berikut merupakan gambar dari mesin bubut. Jenis-jenis pahat mesin bubut. Hal yang sangat penting diperhatikan adalah bagaimana alat potong dapat menyayat dengan baik, dan untuk dapat menyayat dengan baik, alat potong diperlukan adanya sudut baji, sudut bebas, dan sudut tatal sesuai ketentuan, yang semua ini disebut dengan istilah geometris alat potong. Berikut adalah jenis-jenis pahat mesin bubut. Yang pertama, pahat bubut rata kanan, pahat bubut rata kiri, pahat bubut muka, pahat bubut ulir, pahat alur, pahat potong, pahat bentuk, dan pahat bubut dalam. Selanjutnya ada jenis-jenis mesin bubut. Mesin bubut merupakan salah satu mesin yang prinsip kerjanya menyayat benda kerja yang berputar di spindle dengan menggunakan pahat potong. Mesin bubut terdiri dari dua jenis, yaitu mesin bubut konvensional dan mesin bubut CNC atau Computer Numerically Controlled. Ditinjau dari bentuk dan penggunaannya, mesin bubut dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada mesin bubut horizontal, ialah mesin bubut dengan kedudukan sumbu utama mendatar. Kemudian ada mesin bubut vertikal, ialah mesin bubut yang mempunyai kedudukan sumbu utama tegak atau vertikal, benda kerjanya dicekam pada meja yang berfungsi sebagai pencekam. Mesin ini biasanya dipakai untuk mengerjakan benda-benda yang berat dan berdiameter besar. Selanjutnya ada mesin bubut bangku. Mesin bubut jenis ini berukuran kecil dan terpasang di atas bangku atau meja atau metal kabinet, digunakan untuk mengerjakan benda-benda yang berukuran kecil. Selanjutnya ada mesin bubut permukaan atau facing lathe. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan benda-benda kerja yang berdiameter besar dan pipi, misalnya roda-roda lokomotif, roda-roda gila, atau flywheel. Selanjutnya ada mesin bubut kopi atau kopi latte. Mesin ini bekerja berdasarkan model dari benda kerja yang akan dikerjakan, di mana sebuah jarum petunjuk akan bergerak mengikuti bentuk model itu. Kemudian di gerakan ini diteruskan secara hidrolik ke kotak pengatur dan menggerakkan pisau pemotong. Mesin ini dipakai untuk mengerjakan bentuk-bentuk yang sederhana sampai yang rumit dalam jumlah yang banyak. Dan yang terakhir ada mesin bubut turret, suatu mesin bubut yang dilengkapi dengan turret pada pelananya. Turret ini adalah suatu alat yang bisa memegang bermacam-macam alat potong sekaligus. Ada yang berbentuk segi 6 dan segi 4. Umumnya mesin bubut ini untuk mengerjakan benda-benda yang pengerjaannya berurutan dan untuk produksi dalam jumlah banyak. Selanjutnya ada fungsi bagian mesin bubut. Prinsip kerja mesin bubut ialah menghilangkan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu, di mana benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Pada dasarnya, mesin bubut terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain, yang pertama adalah landasan, yaitu merupakan tempat dudukan bagian-bagian lain dari mesin bubut, seperti kepala tetap, kepala lepas, dan eretan pembawa. Yang kedua, ada kepala tetap, terletak di ujung landasan bagian sebelah kiri dari operator. Kepala tetapi ini dibuat dari besi tuang, merupakan tempat transmisi penggerak, yaitu roda gigi atau sapu dan sumbu utama. Yang ketiga ada kepala lepas, umumnya dipakai untuk mendukung ujung sebelah kanan dari benda kerja, yang bisa digeser sepanjang landasan mesin tersebut. Terdiri dari dua bagian bawah yang dapat bergeser sepanjang landasan mesin bubut, dan bagian atasnya dapat digeser terbatas melintang terhadap bagian bawah dengan memutar dua buah baut heksagon yang ada di bagian bawah. Yang keempat, eretan pembawa. Digunakan untuk tempat meletakkan pemegang pahat dan sebagai pengatur gerakan pemotongan. Eretan ini dapat digerakkan secara manual dan otomatis. Yang kelima ada kotak pengatur roda gigi. Kotak ini terletak di bagian depan landasan di bawah kepala tetap
berisi rangkaian roda-roda gigi yang berbeda untuk mengatur gerakan proses poros pembawa dan poros pengulir yang digunakan untuk mengatur gerakan eretan pembawa dalam pembuatan bubut. Yang keenam ada motor, adalah sebagai sumber tenaga atau penggerak dari mesin bubut. Untuk mesin bubut modern, motor ini ditempatkan di bagian dalam kedudukan atau pada bagian sampingnya. Untuk mesin bubut model lama, motor diletakkan di luar mesin bubut. Yang terakhir ada dudukan, adalah tempat kedudukan mesin bubut. Pada kedudukan ini biasanya dilengkapi dengan lemari tempat menyimpan perlengkapan-perlengkapan lain dan di tempat beram. Selain itu juga sebagai tempat bak cairan pendingin. Selanjutnya ada mesin gerinda. Mesin gerinda sendiri adalah mesin yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja. Prinsip kerja mesin gerinda adalah mata gerinda yang berputar bergesekan dengan benda kerja, sehingga terjadi pemotongan atau pengasahan. Berikut adalah gambar mesin gerinda tangan. Selanjutnya ada gambar mesin gerinda duduk. Selanjutnya ada batu gerinda. Batu gerinda merupakan alat potong utama pada mesin gerinda yang berfungsi untuk mengikis permukaan benda kerja pada proses penggerindaan. Fungsi utama batu gerinda sebagai berikut: untuk pengerindaan simetris, datar, dan profil, menghilangkan permukaan yang tidak rata, untuk pekerjaan finishing permukaan, untuk pemotongan, dan untuk penajaman alat-alat potong yang digunakan pada manual maupun CNC. Mesin gerinda untuk jenis-jenis butiran asam batu dibagi menjadi 4, yaitu aluminium oksida, silikon karbid, diamond, boron nitrit. Kemudian jenis-jenis batu gerinda berdasarkan bentuknya, yaitu ada butt wheels, disc grinding wheels, cup wheels, shape grinding wheels, cylindrical grinding wheels. Next. Selanjutnya ada ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja, maka para pihak diharapkan tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman, nyaman, serta mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Next. Oke, jadi berikut merupakan alat dan bahan serta peralatan K3 yang digunakan dalam pengoperasian mesin bubut dan juga mesin gerinda. Nah, berikut merupakan SOP dari mesin bubut. Nah, kalau ini merupakan SOP dari mesin gerinda duduk dan juga SOP dari mesin gerinda tangan. Nah, selanjutnya ada analisis. Pada praktikum kali ini, alat-alat yang digunakan itu pertama mesin bubut, plat pengganjal, kunci mesin bubut, mata pahat, senter pusat, putar, dan mesin gerinda. Sementara bahan yang digunakan adalah besi cor dan besi spesimen. Mesin bubut digunakan sebagai alat untuk mengecilkan dan memendekkan suatu benda kerja, sementara mesin gerinda itu berfungsi sebagai perkakas yang digunakan untuk memotong suatu benda kerja. Next. Jadi kesimpulan yang bisa didapat, yang pertama, mesin bubut digunakan sebagai alat untuk mengecilkan dan memendekkan suatu benda kerja, sementara mesin gerinda berfungsi sebagai alat untuk mengasah, memotong, serta menggerus benda kerja. Yang kedua, saat memasang mata pahat pada mesin bubut, diusahakan dengan menggunakan alat pelindung diri dan mata pahat dipasang dengan kuat agar tidak bergerak saat proses pembubutan sedang berlangsung. Dan mata pahat juga diusahakan mengarah ke bawah pada saat pembubutan berlangsung. Yang ketiga, dalam melakukan proses penggerindaan, benda diusahakan untuk dijepit ke ranum agar pada saat penggerindaan benda tidak bergerak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.